Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah studi P5 yang membahas tentang kitab-kitab nabi besar dan kitab-kitab nabi-nabi kecil. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada kitab Mika, bagian daripada kitab atau kumpulan kitab nabi-nabi kecil. Baik, Mika, kitab ini ya, sesuai dengan namanya Mika, diterima sebagai penulis kitab ini adalah Nabi Mika sendiri. Tema besar dari kitab ini berbicara tentang hukuman dan keselamatan yang daripada Mesias. Untuk tahun penulisan kurang lebih tahun 740 sampai dengan 710 sebelum Masehi. Ya, sebagaimana di awal dikatakan bahwa penulis kitab ini diterima sebagai Mika, orang Moreset. Kita bisa lihat itu dalam Mika pasal pertama ayat yang pertama. Tempat tinggalnya di Moreset Gad, di Sefala. Daerah Bukit Yehuda adalah tempat di mana dia bernubuat pada umumnya. Pasal 1 ayat 14. Dia hidup sezaman dengan Yesaya, mungkin lebih muda sedikit dari Yesaya, dan melayani di masa pemerintahan Yotam, Raja Yotam, kurang lebih tahun 742 sampai 735 sebelum Masehi. Raja Ahas dari tahun 735 sampai 715 sebelum Masehi, dan Raja Hizkia dari Yehuda kurang lebih tahun 715 sampai 687 sebelum Masehi. Ya, beberapa ahli modern berpendapat bahwa kitab Mika atau Nabi Mika hanya menulis pasal 1 dan pasal 2. Sementara bagian-bagian lain itu ditulis oleh orang lain, itu menurut mereka. Ada banyak pertimbangan kenapa beberapa teolog modern beranggapan demikian, karena mereka melihat ada sedikit perbedaan latar belakang dan gaya bahasa dari bagian-bagian yang disebutkan tadi. Tapi pada kesempatan ini kita menerima secara utuh bahwa kitab Mika ditulis oleh Nabi Mika sendiri. Jadi ada sesuatu yang menarik di mana kitab Mika adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Lama yang menyebutkan Bethlehem sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Mika 5 ayat yang pertama. Di mana dalam kitab tersebut Tuhan menasihati umatnya dan menuturkan kembali kebaikannya di waktu-waktu yang lalu kepada mereka. Allah menuntut dari umat pilihannya untuk hidup berkeadilan, memiliki belas kasihan dan memiliki kerendahan hati. Nah, sekarang kita akan masuk pada latar belakang kitab Mika. Jadi walaupun hidup di desa, Mika mengetahui kondisi sosial masyarakat Israel, termasuk kehidupan di perkotaan di mana terjadi korupsi yang merajalela, baik kehidupan Israel maupun khusus di kerajaan Yehuda. Kecamannya terutama diarahkan kepada Yerusalem. Kita bisa lihat pasal 4 ayat yang 10. Dan sama seperti Nabi Amos dan Yesaya, dia juga mengamati bagaimana tuan-tuan tanah yang kaya raya menindas orang-orang miskin. Perhatikan di pasal 2 ayat 1 sampai 11.
Dia mengecam korupsi yang merajalela di tengah-tengah pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Penyelewengan-penyelewengan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum itu sendiri. Jadi kenyataan ini terjadi sementara mereka menjalankan ritual agamawi mereka. Jadi boleh dikatakan mereka menjalankan kehidupan agama yang palsu. Dan ini sangat menjijikan bagi Nabi Mika. Jadi sama seperti Amos, Hosea, dan Yesaya, itu nabi-nabi sezamannya, kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi. Mika menekankan keadilan dan kebenaran serta standar moral yang tinggi sebagai ciri utama dari watak Allah dalam kehidupan orang Israel. Dia juga menunjukkan bahwa ciri-ciri ini mempunyai kaitan secara etis yang sangat mendesak bagi kehidupan perseorangan maupun kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi bila umat Israel dan Yehuda akan melakukan kewajiban perjanjian dengan sungguh-sungguh ini dalam hubungan peribadatan kepada Tuhan, melaksanakan keadilan, kebenaran yang menjadi ciri daripada karakter orang Israel yang takut akan Allah, maka itu akan dirasakan oleh orang Israel sendiri. Mereka saling memantulkan atau menampakkan karakter itu sesama umat Tuhan. Jadi kita lihat kalau Amos dan Hosea banyak menyoroti tentang penyembahan berhala dan kefasikan yang merajalela di Israel dan Yehuda sebagai akibat dari pengaruh agama kafir Kanaan. Kita tahu bahwa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir dan rupanya itu mempengaruhi kehidupan beragama termasuk kehidupan sosial dari orang Israel. Mika sendiri mengkhususkan diri, dia menyoroti masalah-masalah yang timbul karena ketidakadilan sosial yang dialami atau yang menimpa pemilik-pemilik tanah yang kecil atau sempit, para peternak dan petani-petani. Pada bagian ini dia memperingatkan orang-orang yang merampas milik orang lain bahwa ada hukuman yang akan mereka terima kalau mereka terus melaksanakan pemerasan, perampasan hak milik orang lain. Jadi dia mengecam para penguasa Israel. Kita lihat pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dan juga di mana dia mengecam para nabi palsu yang muncul di tengah-tengah masyarakat Israel, di mana mereka menjalankan praktek korupsi dan rupanya itu menular sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah. Mika juga senada atau selaras dengan Amos, Hosea, bahkan Yesaya yang mengatakan bahwa Allah akan memakai bangsa asing di sekitar orang Israel untuk menghukum umatnya sendiri kalau mereka terus tinggal dalam dosa. Sudah jelas disampaikan bahwa Salmaneser V itu akan menjara dan merusak kerajaan utara, dan bahwa Samaria atau ibu kota kerajaan Israel utara itu akan mengalami penghancuran. Walaupun Mika tidak melihat kehancuran Israel itu seluas seperti yang
dilihat atau disampaikan, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita lihat ada beberapa persamaan yang cukup mencolok antara nubuat kehancuran Samaria dan Yerusalem seabad setelah kematian Mika. Jadi ucapan nubuatannya mengenai keruntuhan Sion itu masih diingat kalau kita bandingkan dalam Yeremia 26 ayat 18-19. Jadi kita bisa berasumsi bahwa Nabi Yeremia sudah terlanjur dibunuh karena menubuatkan keruntuhan bait suci dan kota suci. Jadi Yeremia akan akan dibunuh kalau saja para tua-tua tidak mengingatkan bahwa Nabi Mika telah mengatakannya 100 tahun sebelumnya. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana apa yang disampaikan oleh Mika itu kembali diulang oleh Nabi Yeremia. Nah, sekarang kita akan lihat secara ringkas isi daripada kitab Mika. Kitab Mika berisi tentang hukuman yang akan menimpa Israel. Kemudian Israel akan dihukum, tetapi kemudian juga akan dipulihkan. Dia juga berisi tentang hukuman para pemimpin, bahkan nabi-nabi palsu. Dia juga berbicara tentang kejayaan yang akan datang dan juga damai sejahtera dari Yerusalem. Sion menderita dan akan dipulihkan. Bahkan isinya juga berisi tentang agama yang diajarkan nabi-nabi bertentangan dengan agama secara umum. Dan yang terakhir, dia berisi masyarakat yang bobrok. Itu beberapa isi dari kitab Mika. Nah, kita akan lihat tujuan daripada kitab Mika. Ada dua. Jadi Mika menulis untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukuman ilahi. Karena dosa-dosa yang diperbuat ada hukuman sebagai konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tepat dia menubuatkan kejahatan Israel sebelum hal itu terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Ia bernubuat bahwa kebinasan yang serupa akan menimpa Yehuda dan Yerusalem karena dosa dan pemberontakan mereka yang sangat mencolok. Nah, kan kita akan lihat survei. Kita akan coba survei kitab Mika ini. Jadi ada 3 berita utama dari kitab Mika. Yang pertama, dia menggugat Israel, dalam hal ini Samaria dan Yehuda atau Yerusalem, karena dosa-dosa yang secara khusus diperbuat, termasuk di dalamnya penyembahan berhala, keangkuhan, penindasan orang miskin, suap menyuap di antara pemimpin, ketamakan, keserakahan, kebejatan, dan agama hampa atau agama palsu. Yang kedua, mengingatkan bahwa hukuman Allah akan datang karena dosa-dosa ini. Dan yang ketiga, menjanjikan bahwa damai sejahtera, kebenaran, keadilan sejati akan berlaku di masa depan pada saat Mesias datang memerintah. Nah, jadi ketiga pokok tersebut yang mendapat perhatian dalam kitab ini. Kita akan coba melihat beberapa ciri khas dari kitab Mika. Pertama, kitab ini memperjuangkan kepentingan para petani yang sangat sederhana menghadapi pemerasan oleh golongan kaya yang angkuh. Yang kedua, sebagian bahasa Mika itu tegas dan secara terus terang. Kadangkala diselingi dengan syair yang mengesankan dengan permainan kata yang halus. Itu bisa kita lihat dalam Mika 1 ayat 10-15. Yang ketiga,
Sebagaimana Nabi Yesaya, Mika mengungkapkan kesadaran yang tajam akan panggilan Allah dan pengurapannya oleh Roh Kudus. Dalam Mika 3 ayat 8 dia katakan, aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Yang keempat, kitab ini berisi salah satu ungkapan terindah dalam Alkitab tentang kasih sayang dan kasih karunia pengampunan Allah. Mika 7 ayat 18 sampai 20. Dan yang kelima, kitab ini berisi 3 nubuatan penting yang dikutip di bagian Alkitab. Pertama, yaitu sesuatu yang menyelamatkan hidup Yeremia. Yang berhubungan tentang kelahiran Mesias, tempat kelahiran Mesias. Di awal kita sudah sampaikan bahwa kitab ini satu-satunya yang menubuatkan secara jelas lokasi tempat, yaitu Bethlehem. Dan yang berikut dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 10 ayat 35 sampai 36. Nah, sekarang kita lihat penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Jadi sebagaimana nabi Perjanjian Lama lainnya, Mika juga melihat melampaui jauh sebelum hal itu terjadi apa yang disampaikan tentang penghukuman Allah atas Israel. Bahkan dia menubuatkan sampai kedatangan Mesias, di mana dikatakan Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Bandingkan dalam Matius 2 ayat 4 sampai 6. Di mana para imam dan ahli Taurat mengutip ayat ini sebagai jawaban pertanyaan Herodes mengenai tempat lahirnya Mesias. Mika juga menyatakan bahwa kerajaan Mesias akan merupakan kerajaan damai. Mika 5 ayat 4. Kita lihat perbandingannya dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Dia juga mengatakan bahwa Mesias akan mengembalakan umat Allah dengan benar. Mika 5 ayat 3. Nah, kita lihat perbandingannya dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 16 dan Ibrani 13 ayat 20. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada beberapa penggenapan-penggenapan yang disampaikan oleh kitab Mika di dalam Perjanjian Baru. Puji Tuhan, demikianlah secara singkat kita mempelajari kitab Mika. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.